Kalau kita lihat sekeliling, pembangunan di Indonesia itu lagi gila-gilaan ya kan? Gedung-gedung pencakar langit, jalan tol, bandara baru, semua tumbuh di mana-mana. Inilah wajah masa depan Indonesia yang sedang dibangun. Tapi tahu nggak sih, di balik semua kemegahan ini, ada masalah yang gede banget, yang seringkali nggak kelihatan. Nih, coba lihat angka ini. 70%. Bayangin, 70% proyek konstruksi itu sering banget telat dari jadwal. Dan ini bukan cuma data global loh, di Indonesia juga kondisinya mirip-mirip. Ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini artinya adalah inefisiensi nyata yang bikin semua pihak rugi. Dan kalau tadi udah kaget, siap-siap lebih kaget lagi. Angka berikutnya, 60%. Yah, sekitar 60% dari budget sebuah proyek itu murni jadi pemborosan. Sia-sia. Buat apa aja? Buat material yang nggak kepake, buat bayar pekerja yang nungguin material dateng, sampai buat benerin kerjaan yang salah. Kebayang nggak sih borosnya kayak apa? Nah, ini dia yang aneh. Kita bisa sebut ini sebagai paradoks konstruksi Indonesia. Di satu sisi pertumbuhannya masif, keren banget. Tapi di sisi lain, inefisiensinya juga sama masifnya. Produktivitas rendah, koordinasi berantakan, dan pemborosan di mana-mana. Jadi kayak mesin raksasa yang super canggih, tapi bocor di sana-sini. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya industri yang lagi sibuk banget bangun masa depan ini bisa benerin fondasinya sendiri yang ternyata keropos? Gimana caranya kita berhenti buang-buang sumber daya dan mulai kerja dengan lebih cerdas? Jawabannya ternyata datang dari tempat yang mungkin nggak kita sangka-sangka, yaitu dari lantai pabrik. Yuk kita kenalan sama filosofi Lean. Sebuah pendekatan yang sebenarnya diadaptasi dari sistem produksi Toyota yang terkenal super efisien itu loh. Oke, jadi apa sih sebenarnya konstruksi Lean itu? Gampangnya gini, ini adalah cara berpikir baru dalam mengelola proyek. Tujuannya cuma dua. Pertama, memberikan nilai semaksimal mungkin buat pelanggan. Kedua, memberantas semua jenis pemborosan sampai ke akar-akarnya. Simpel kan? Nilai maksimal, pemborosan minimal. Filosofi ini punya 5 pilar utama yang saling berhubungan. Semua dimulai dari yang paling penting, pelanggan. Kita harus paham betul apa sih yang mereka anggap bernilai. Terus kita bedah seluruh proses kerja dari A sampai Z buat nyari di mana aja sampahnya. Tujuannya, biar alur kerjanya lancar jaya tanpa macet-macet. Lalu kita pakai sistem tarik, artinya kita cuma mengerjakan apa yang dibutuhkan saat dibutuhkan. Nggak ada lagi numpuk-numpuk kerjaan atau material. Dan yang terakhir, yang paling penting, ini bukan cuma sekali jalan. Ini soal perbaikan terus-menerus, selalu cari cara buat jadi lebih baik. Oke, prinsipnya udah ngerti ya. Sekarang bagian serunya nih, gimana cara kita berburu dan membasmi pemborosan ini. Nah, para ahli Lean udah ngasih contekan. Ada 8 biang kerok pemborosan dan biar gampang ingatnya, kita bisa pakai akronim downtime. Downtime itu singkatan dari defects, kerjaan yang salah dan harus diulang. Overproduction, misalnya mesin semen kebanyakan. Waiting, ini nih pekerja yang nganggur nungguin material datang. Non-utilized talent, pas ada pekerja yang jago, tapi idenya nggak pernah didengerin. Transportation, bolak-balik angkut barang di proyek yang nggak perlu. Inventory, tumpukan material yang menuhin tempat dan berisiko rusak. Motion, pekerja yang mondar-mandir cuma buat nyari alat. Dan terakhir, extra processing, kerja lebih dari yang diminta yang sebenarnya nggak perlu. Nah, 8 musuh inilah yang diam-diam menggerogoti proyek kita. Terus, dari 8 musuh tadi, mana yang paling parah di Indonesia? Nah, sebuah studi kasus lokal nunjukin dengan jelas. Ternyata juara satunya adalah inventaris yang menumpuk hampir 32%. Disusul sama produksi berlebihan sekitar 21% dan cacat produk yang butuh pengerjaan ulang di angka 14%. Data ini kayak peta harta karun, nunjukin di mana kita harus mulai gali dan beres-beres. Oke, jadi Lean itu bikin untung, bikin efisien. Udah? Tunggu dulu. Ternyata ada bonus gedenya. Saat kita sibuk memberantas pemborosan, kita itu secara nggak langsung lagi ngebantu planet kita. Jadi, membangun dengan lebih cerdas pada akhirnya berarti membangun dengan lebih hijau. Coba deh kita bandingin langsung. Di satu sisi, konstruksi cara lama, materialnya boros, jadwalnya sering ngaret, dan jejak karbonnya gede. Nah, di sisi lain, konstruksi Lean bawa perubahan drastis. Sampah material bisa turun sampai 15%, proyek bisa kelar 25% lebih cepat, dan yang paling penting, emisi serta penggunaan energi bisa turun sekitar 18%. Ini win-win solution banget kan? Bisnis untung, bumi pun ikut senang.
Dr. Wahyu Anggoro menyimpulkannya dengan sangat baik. Beliau bilang, Lean itu ngasih kita resep untuk efisiensi, sementara pembangunan berkelanjutan itu butuh efisiensi. Intinya, Lean dan keberlanjutan itu dua sisi dari koin yang sama. Mereka saling butuh dan saling menguatkan, bukan sesuatu yang harus dipilih salah satu. Nah, di zaman sekarang, filosofi Lean ini dapat kekuatan super baru. Dari mana? Tentu saja dari teknologi. Teknologi ini jadi semacam katalisator yang bikin semua prinsip Lean tadi jadi jauh lebih gampang dan lebih cepat buat diterapkan di lapangan. Teknologi kunci yang pertama, BIM atau Building Information Modeling. Biar gampang, bayangin aja ini kayak kita main game bangun kota tapi untuk gedung beneran. Kita bikin maket digital 3D yang super detail dari proyek kita. Terus gimana BIM ini ngebantu Lean? Keren banget. Dengan BIM kita bisa bangun seluruh gedungnya di komputer dulu. Kita bisa lihat, wah di sini pipa bakal nabrak balok. Atau kita bisa simulasiin jadwalnya bahkan ngitung biayanya dengan sangat akurat. Semua itu dilakukan sebelum satu batu bata pun diletakkan. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan fatal yang mahal bisa kita cegah dari awal. Oke, kalau BIM tadi bikin kita bisa melihat proyeknya dengan jelas, lapisan teknologi berikutnya ini bikin kita bisa meramal masa depan proyek. Inilah dia, AI atau kecerdasan buatan. AI ini benar-benar game changer. Dia bisa memprediksi resiko, mengotomatisasi pengecekan kualitas kerjaan pakai kamera, sampai mengoptimalkan logistik pengiriman material. Jadi, semua keputusan di proyek bukan lagi pakai feeling atau kira-kira, tapi benar-benar berdasarkan data yang akurat. Jadi, teorinya keren, teknologinya canggih. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus gimana cara kita ngewujudin ini semua di Indonesia? Gimana caranya kita bawa konsep Lean dan teknologi canggih ini dari slide presentasi ke lokasi proyek yang sesungguhnya? Nah, kita butuh roadmap, sebuah peta jalan transformasi yang jelas. Peta jalannya kira-kira gini. Ada 4 tantangan besar yang harus kita lewatin. Pertama, budaya kerja. Ini yang paling susah dan harus dimulai dari komitmen para bos besar. Kedua, keahlian SDM. Ini butuh program pelatihan dan sertifikasi berskala nasional. Ketiga, regulasi. Pemerintah bisa jadi motor penggerak dengan mewajibkan prinsip Lean di proyek-proyeknya. Dan terakhir, teknologi. Biar perusahaan mau investasi, perlu ada insentif seperti subsidi atau proyek percontohan. Pada akhirnya, kita kembali ke sebuah pertanyaan besar. Mampukah sebuah filosofi yang lahir dari pabrik manufaktur benar-benar membantu membangun fondasi sebuah bangsa? Kalau tujuan kita adalah industri konstruksi yang lebih efisien, lebih hijau, dan lebih kuat untuk masa depan Indonesia, maka jawabannya bukan lagi mungkin, tapi harus.